ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah Allah memuliakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mengawali hari yang indah di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an, nikmat bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Salawat dan salam kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena mengikuti sunnahnya lah hari ini kita semua melaksanakan salat Id di tempat masjid yang amat luas ini. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hari ini kita sebagian besar kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengikuti salat Id. Ada yang mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah yang akan sholat itu adalah yang sedikit umat Islam. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata di 60 lebih negara di dunia itu telah melaksanakan hari Idul Fitri hari ini, termasuk kita hari ini di tempat ini. Jemaah sekalian, sesungguhnya sangat kurang tepat seandainya ada orang yang mengatakan bahwa sholat Id di hari Jumat adalah sholatnya Muhammadiyah. Kita mungkin perlu luruskan jemaah sekalian, sholat Id di hari ini adalah sholatnya kaum muslimin dan muslimat. Jemaah sekalian, selalu ada orang bertanya, apakah yang sholat hari ini sesuai dengan
Al-Quran dan hadis, insya Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bagi mungkin ada yang selama ini mengikuti ru'yatul hilal dan hadir pada saat ini mengikuti sholat id, sesungguhnya tidak usah kita ragukan. Kenapa jemaah sekalian? Jumhur para ahli fikih itu lebih menguatkan matlab internasional. Bahkan jumhur para mufassir itu lebih menguatkan matlab internasional. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau sudah ada di negara-negara lain yang sudah menyaksikan bulan, maka kita sudah bisa melaksanakan salat id. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu insyaallah hari ini kita lebaran, dan insyaallah hari ini sah, dan insyaallah karena ini yang kita yakini. Kalaupun ada komentar di media sosial yang seakan-akan menyudutkan orang-orang yang sholat id pada hari Jumat hari ini, maka tidak usah ditanggapi jamaah sekalian, karena sesungguhnya konsep moderasi beragama dan undang-undang itu sudah mengakomodir bahwa siapapun beragama punya kebebasan untuk melaksanakan agamanya dan keyakinannya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya adalah oasis bagi manusia dalam perjalanan hidupnya. Tidak ada manusia yang bisa menjalani kehidupan dengan keseriusan seutuhnya tanpa ada liburan yang mengisinya. Itulah sebabnya mengapa sejarah manusia sejak dulu kala selalu mengenal hari raya dan festival. Dalam Islam ada dua hari raya yang disyariatkan oleh Allah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua-duanya mengandung makna ilahi, makna ketuhanan, dan makna insani, kemanusiaan, atau memiliki dimensi vertikal, hubungan manusia dengan Allah, dan horizontal, hubungan sesama manusia. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan asal usul hari raya Islam sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Penduduk Yathrib dulu memiliki dua hari raya di mana mereka bersenang-senang, tetapi di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ketika Islam datang, Allah mengganti dua hari raya itu dengan dua hari yang lebih baik. Sebagaimana Rasul mengatakan, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumal fitri wal adha. Sungguh telah diganti hari rayamu itu dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari fitri dan hari adha. Hari raya Idul Fitri memiliki dimensi vertikal karena ia terkait dengan ibadah puasa, suatu ibadah yang mulia, melatih jiwa-jiwa muslim untuk taat kepada Allah. Kita meninggalkan makan, kita meninggalkan minum, kita meninggalkan syahwat hanya karena Allah. Oleh karena itu firman Allah dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya. Puasa adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi umat Islam. Kita belajar bagaimana meninggalkan apa yang kita inginkan sekalipun mampu kita lakukan. Hari raya Idul Fitri juga memiliki dimensi vertikal karena kita mengawali kegembiraan dengan sholat. Itulah kegembiraan yang sejati, bermula dengan takbir, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, mengucapkan tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, rukuk dan sujud, meletakkan kening kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Hari raya Islam bukan hari untuk sekedar berpesta pora dan mengumbar kesia-siaan. Hari raya Idul Fitri juga memiliki dimensi horizontal, hubungan antara manusia. Syariat zakat fitri yang telah kita tuntaskan sebelum kita berangkat ke tempat ini adalah bukti bahwa hari raya juga adalah
syariat yang terkait dengan hubungan sesama manusia. Rasulullah SAW mengatakan zakat fitri diwajibkan dengan tujuan membersihkan diri orang yang berpuasa, tuhratul lis-shaim, dan untuk memberi makan kaum fakir miskin, tu'matul lil masakin. Zakat fitri harus diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Abnuhum 'anit tawabi fi hadhil yaum." Cukupkanlah orang-orang miskin dari yang bertawaf berkeliling-keliling hari ini untuk mencari sesuatu makanan agar bisa merasakan kegembiraan. Demikian Allah serta pada Idul Fitri yang terdapat dalam perintah Nabi Muhammad SAW agar semua unsur masyarakat, baik orang tua, kaum muda, laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak, pergi ke tempat ini. Dalam hadis disebutkan di tanah lapang, tetapi ada mungkin kendala sehingga jamaah pengurus masjid hanya melaksanakan di tempat ini. Dari sahabat Ummu Atiyah disebutkan bahwa Nabi memerintahkan agar kaum perempuan yang haid pun juga hadir ke tanah lapang, dengan ketentuan mereka berada di pinggir lapangan. Seandainya jemaah sekalian, suatu saat kita akan berbeda lagi, maka apa salahnya kalau kita sholat id di lapangan? Oleh karena itu, sangat dianjurkan hukumnya seorang suami mengajak istri dan anak agar bisa merayakan festival Islam hari ini bersama-sama umat Islam yang lain. Hadis ini penting untuk dicatat sebagai penegasan agama bahwa perempuan adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Kaum perempuan adalah setengah dari kehidupan. Mereka adalah tiang penyangga peradaban. Sisi hubungan kemanusiaan yang juga sangat menonjol jemaah sekalian dalam hari Idul Fitri adalah tradisi kaum muslimin menyambung silaturahim, saling mengunjungi, mengucapkan selamat, melantunkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita semua, dan mengucapkan permohonan maaf dan batin untuk kesalahan dan meninggalkan untuk kesalahan-kesalahan di masa lalu. Pada hari raya ini simpul silaturahim semestinya diuraikan dan kesalahpahaman serta permusuhan semestinya diakhiri. Tidak layak bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya seiman, apalagi kerabat dekat. Wahai kaum muslimin, kalahkan egomu, redakan amarahmu, sambung silaturahimmu yang mungkin pernah terputus. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnaini wal khamis, fayaghfirullahu azza wa jalla li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, illa rajulun kana bainahu wa bain akhihi shaykhana, fayaqulu unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha." Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan kemudian setiap hamba Allah diberikan pengampunan jika dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Tetapi orang-orang yang dalam hatinya ada dendam terhadap saudaranya, saudara muslim, mereka tidak akan dimaafkan, dan mengenai mereka akan dikatakan dua kali, tangguhkan pengampunan pada orang ini sampai keduanya berdamai, tangguhkan pengampunan orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah Ramadan yang baru saja berlalu sesungguhnya memberikan kepada kita 3 fondasi atau landasan pokok mengisi kehidupan kita di bulan-bulan selanjutnya. Landasan ini melekat erat dalam ibadah puasa, tilawah Al-Quran, sedekah, qiyamul lail, salat tahajud,
dan seluruh ibadah yang kita lakukan 1 bulan penuh. 3 landasan tersebut adalah iman, akhlak, dan ilmu. Bulan Ramadan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwa Dia adalah zat yang maha berkuasa, maha bijaksana, tahu segala-galanya, mendengar dan melihat, dan mengatur kehidupan di dunia dengan kasih sayangnya. Al-Quran menyebut bahwa iman yang kuat, yang lahir dari madrasah Ramadan, ibarat akar pohon yang kokoh, yang tidak akan tercabut walaupun ketika angin kencang berhembus. Rumah dan mobil bisa berterbangan, tapi pohon besar dengan akar kuat ini tidak berubah dari posisinya. Iman kepada Allah inilah yang menjadi fondasi pada saat terjadi musibah dan cobaan besar dalam hidup kita. Kita mungkin saja mengalami peristiwa kehilangan pekerjaan, raibnya barang yang berharga, jatuh sakit, kecelakaan, atau ditinggal orang-orang yang dicintai. Tapi ini semua tidak akan merubah diri kita. Kita tetap hamba Allah yang mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendaknya yang maha rahman dan rahim. Tanpa iman ini, kita hanya seperti daun, mudah terbang kemana-mana di bawah angin. Tanpa iman kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita menjadi tidak ada makna. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini masyarakat global, khususnya dunia barat, kita menjumpai satu tren yang disebut dengan ateisme baru sebagai akibat dari sekularisasi dan dunia yang serba materi. Keberadaan Tuhan Allah yang semestinya menjadi fitrah yang melekat di hati manusia justru semakin dipertanyakan. Menurut data statistik yang mutakhir, jumlah orang yang tidak percaya kepada agama di Amerika Serikat hampir menyentuh 30% dari total populasi penduduk. Angka ini mencakup kaum ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, agnostik, orang yang ragu tentang keberadaan Tuhan, dan orang yang tidak mengikuti agama manapun. Ini artinya jamaah sekalian, jika kita menemui 10 orang Amerika, 3 diantaranya adalah orang yang tidak lagi percaya kepada syariat agama, angka ini Eropa jauh lebih tinggi. Di antara penyebab masyarakat modern kenapa terjadi ateis atau agnostik adalah ketidakmampuan mereka menjelaskan permasalahan, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup. Pertanyaan orang barat, jika Tuhan ada, kenapa ada kegagalan? Jika Tuhan ada, kenapa ada rasa sakit? Jika Tuhan ada, kenapa ada kemiskinan, kecelakaan, bencana alam, kesedihan, dan semua jenis penderitaan dalam hidup manusia? Rupanya jemaah sekalian, dalam kamus masyarakat barat modern, hidup manusia adalah hanya persoalan. Rasa sakit tidak boleh ada dalam hidup manusia. Ini sungguh suatu ironi jemaah sekalian. Semakin modern hidup manusia, semakin tidak mampu ia menanggung atau bahkan sekedar menjelaskan makna kesulitan hidup. Dalam iman umat Islam, semua penderitaan manusia ada maknanya. Rasa sakit, rasa payah, dan kesusahan dimaknai sebagai bagian dari ibadah. Ia dapat menjadi penebus dosa. Bahkan kita meyakini bahwa surganya Allah tidak akan kita capai jika kita belum pernah merasakan penatnya bekerja keras, lemas, lesu, payah dalam beribadah. Itulah mengapa kita begitu menikmati ibadah puasa, menikmati ibadah haji yang membutuhkan perjuangan fisik dan finansial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bagi kita kaum muslimin,
hidup yang sepenuhnya terbebas dari cobaan dan sakit adalah kehidupan setelah kita mati. Kelak di akhirat, di mana tidak ada lagi rasa takut dan khawatir, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kehidupan yang kenikmatannya tidak akan ada bandingannya dan tidak akan ada batasnya. Dimensi yang kedua adalah akhlak. Bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk terus memperbaiki akhlakul karimah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa akhlak adalah buah langsung dari iman. Sebagaimana pohon yang sehat selalu disirami dengan air secara teratur akan melahirkan buah yang segar, maka iman yang kuat yang dibina dengan ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan juga akan melahirkan akhlak yang indah. Hanya saja jika buah dari pohon biasa hanya muncul sesuai musimnya atau hanya setahun sekali, akhlak sebagai buah dari iman muncul setiap saat. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbih. Manusia, akhlak bukan masalah sederhana. Masalah akhlak bukan masalah sederhana bagi manusia modern hari ini. Banyak filosof yang menyebutkan bahwa saat ini kita tengah hidup pada era krisis akhlak. Kerusakan yang ada di sekitar kita berpangkal dari akhlak ini. Pada tingkat nasional, jemaah sekalian, di dalam negeri kita juga menghadapi masalah moral. Selama beberapa tahun terakhir kita menyaksikan berita penegak hukum melakukan pembunuhan dan merekayasa kasus. Penegak hukum terlibat jual beli narkoba, keluarga pejabat yang pamer kekayaan, sampai pejabat tertangkap tangan korupsi di bulan puasa ini. Ini belum lagi masalah akhlak yang lahir dari perkembangan digital modern, kecanduan game di kalangan generasi muda, dan mentalitas yang rusak oleh pornografi. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang insya Allah Allah muliakan, tidak ada obat dari semua permasalahan akhlak ini kecuali kita sebagai bangsa dan umat kembali kepada Al-Quran dan kitab suci, kembali kepada Al-Quran. Kitab suci ini kita pegang kuat-kuat ajarannya dan kita amalkan isinya. Al-Quran akan menjadi penyembuh, bukan hanya untuk penyakit di dalam diri umat Islam sendiri, tapi untuk penyakit global. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian adalah setiap elemen kehidupan harus menyadari pentingnya peranannya masing-masing dalam ekosistem akhlak. Sekali satu bagian masyarakat merubahkannya, maka keseluruhan bangunan moral akan berubah. Al-Quran mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kamu sekalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil. Pondasi yang ketiga adalah ilmu. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk terus mencintai dan mengakrabi ilmu. Di bulan Ramadan yang lalu, sehari minimal 2 kali mendengarkan ilmu Allah dikaji di waktu subuh dan tarawih. Kebiasaan mengkaji ilmu ini perlu kita teruskan di bulan-bulan selanjutnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah Islam betapapun sering mengalami turbulensi akibat dinamika politik, selalu memproduksi gagasan yang konseptual yang mencengangkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Para khalifah, para amir
dan sultan dalam sejarah pramodern yang sekalipun seringkali dianggap identik dengan gaya hidup glamor, selalu memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan di pusat-pusat keunggulan. Bahkan bangsa Mongol yang meruntuhkan Baghdad dan terkenal dengan sifat barbarik ketika masuk Islam langsung merekrut para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hari ini kita berhadapan dengan satu fenomena ironi akibat dari kemajuan media komunikasi dan digital. Budaya ilmu semakin terkikis di tengah kita. Waktu kita lebih banyak habis di depan gadget, media sosial, YouTube ketimbang membaca buku dan menghadiri majelis-majelis ta'lim. Budaya membaca kita rendah, kualitas pendidikan kita pun belum banyak meningkat. Budaya sekedar copy paste di kalangan para pelajar dan mahasiswa sangat menjamu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Amerika Serikat, Eropa dan Cina sedang berlomba-lomba dalam mengembangkan sains, kita masih menjadi penonton pasif dan objek tempat orang lain memasarkan ide dan gagasan. Semangat menuntut ilmu di bulan Ramadan harus kita rawat berjalan abadi di bulan-bulan selanjutnya. Inilah yang akan membuat kita menjadi bangsa yang unggul dan berbudaya sains, berdaya sains. Inilah yang membuat kita menjadi umat yang selalu menang dalam kompetisi global. Kaum muslimin dan muslimat, salat jemaah Id yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pesan Idul Fitri yang dapat saya sampaikan jemaah sekalian. Sebagai rangkuman, Ramadan yang telah berlalu memberikan kita kekuatan iman untuk kita buktikan menjadi akhlak yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada ilmu setiap saat dan setiap waktu. Mari kita berdoa jemaah sekalian. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ya Allah yang maha mendengar, segala puji hanya untuk Engkau. Hanya kepadamu kami berdoa, meminta tolong, berharap dan menyadarkan semua keinginan-keinginan kami. Ya Allah Tuhan semesta alam, sampaikan salawat kami kepada kekasih-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil. Ya muqallibal qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Jadikan hati kami istiqamah di jalan-Mu. Jangan Engkau bengkokkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk di bulan Ramadan. Ya Allah yang maha mulia, terimalah ibadah puasa kami, terimalah salat tarawih dan tahajud kami, terimalah sedekah dan zakat kami, terimalah baca Al-Quran kami, terimalah seluruh ibadah kami di bulan-Mu yang mulia, di bulan Ramadan. Ya Allah yang maha mengetahui segala yang tersembunyi, yang mengetahui segala aib dan maksiat hidup kami yang penuh dengan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami di masa lalu, sesungguhnya Engkau maha pengampun. Ya Allah yang maha menyatukan, satukan hati-hati kami dalam persaudaraan yang teguh dan ketaatan kepadamu. Jauhkan kami dari perpecahan yang dapat mengkerdilkan dan menghancurkan kami. Ya Allah yang maha memberi kekuatan, berikan kami kekuatan untuk meminta maaf dan kepada orang-orang yang pernah kami sakiti. Berikan pula kami kekuatan untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang merasa bersalah kepadaku. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan kami kelapangan dan kebesaran hati untuk memaafkan siapa saja orang-orang yang pernah bersalah kepada kami, baik mereka yang meminta maaf ataupun yang tidak meminta maaf. Ya Allah, kami mohon kepadamu,
ridha dan surgamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan hati kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.